Bahagia sekali bisa bertemu kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer di pagi hari yang indah ini. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menopang setiap langkah hidup kita, sehingga kita selalu memiliki kekuatan yang baru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, hari demi hari Engkau peliharakan kami, sehingga pada pagi ini juga kami bangun dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu, biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu penjala manusia. Nah, firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, peristiwa Tuhan Yesus memanggil dan memilih orang-orang untuk dijadikan sebagai murid-Nya. Lalu peristiwa yang sangat penting itu, atau peristiwa pemilihan, Tuhan memilih orang-orang, dipilih untuk menjadi murid-murid-Nya. Lalu yang agak berbeda dari pilihan Tuhan Yesus memilih murid-murid-Nya itu orang-orang yang memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja. Padahal biasanya kalau orang mau memilih murid itu punya kriteria tersendiri. Tapi Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya itu mereka orang biasa, lalu latar belakangnya sebagai penjala ikan atau nelayan. Nah, kalau orang nelayan kan pekerjaannya nelayan ya orang biasa saja, menengah ke bawah. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang yang memiliki latar belakang yang cukup tinggi, dari kaum bangsawan, atau dari golongan darah biru, golongan ningrat, atau golongan orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Lalu kenapa Tuhan Yesus juga tidak memanggil orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi? Kenapa Tuhan Yesus justru malah memilih orang yang memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja? Rupanya pilihan Tuhan itu adalah hak prioritas Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memilih murid-murid-Nya bukan dari golongan atas, tapi dari golongan yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, banyak murid-murid-Nya dicurigai oleh banyak orang. Murid-murid Tuhan Yesus dicurigai banyak orang karena mereka punya latar belakang yang ya biasa-biasa saja, nggak ada hal yang luar biasa. Tapi inilah pilihan dan inilah peristiwa yang terjadi. Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya 12 orang. Meskipun yang satu jadi pengkhianat, yang satu pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi itulah pilihan. Dari awal Tuhan memilih 12 orang murid untuk menjadi murid-Nya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita bicara soal panggilan, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, mereka bekerja sebagai nelayan. Lalu ketika Tuhan katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Ini panggilan Tuhan. Lalu Tuhan memanggil orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Akhir dari pelayanan murid-murid Tuhan Yesus, mereka orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Buktinya Petrus yang pernah menyangkal Tuhan pulihkan, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Orang biasa jadi luar biasa. Lalu hal yang menarik Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan mengubah cara berpikir murid-murid-Nya dari nelayan penjala ikan
menjadi penjala manusia. Ini hal yang sangat menarik buat kita. Artinya apa? Ada perbedaan, alih profesi. Awalnya penjala ikan, kalau dia bekerja sebagai penjala ikan, dia hanya mencukupi segala kebutuhannya saja. Tapi sudah menjadi murid Tuhan, dia menjadi penjala manusia. Artinya apa? Ada perubahan dari hidup untuk dirinya sendiri, lalu hidup untuk kerajaan Allah. Lalu Bapak Ibu, dari hidup untuk diri sendiri, lalu untuk kerajaan Allah. Dari hidup yang hanya untuk mementingkan pribadi, sekarang mementingkan kerajaan Allah. Dan murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan, akhirnya mereka tinggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Murid-murid memberitakan Injil di berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, penjala manusia. Sampai hari ini cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Bagaimana Tuhan memanggil orang-orang untuk percaya kepadanya. Ada orang yang dipanggil dari profesi yang berbeda, tinggalkan profesinya, lalu beralih menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan, ya yang dulu jadi orang jahat, penjahat, nakal, tapi sesudah dipanggil Tuhan dia menjadi orang baik. Bermacam-macam pengalaman orang ketika mendapat panggilan dari Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita mengikut Tuhan, jangan pikirkan kepentingan pribadi, tapi harus beralih kepentingan pribadi menjadi kepentingan kerajaan surga. Artinya profesi apapun, pekerjaan apapun yang kita tekuni, kita harus memikirkan tentang kerajaan Allah. Kalau dulu kita mungkin jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya hanya sebatas itulah yang bisa kita lakukan. Tapi sekarang kita menjadi orang Kristen yang ingin menjadi penjala manusia, ingin memberitakan Injil Tuhan, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan memberitakan Injil Tuhan tidak harus menjadi hamba Tuhan. Profesi apapun, pekerjaan apapun, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Jadikanlah kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kita. Banyak orang memiliki kesaksian hidup ketika hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi berkat. Sebagai karyawan yang bertanggung jawab, sebagai manajer yang bertanggung jawab, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab. Akhirnya banyak orang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari kita yang sudah mengikut Kristus, jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hiduplah untuk kerajaan Allah. Kita percaya ketika kita hidup untuk Tuhan, segala hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita rindu menjadi penjala manusia. Banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang mau mengenal Kristus, banyak orang yang mau menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kitalah pekerja itu, sampaikanlah kebenaran, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tugas kita memberitakan Injil, dan menuai itu adalah tugasnya Tuhan lewat Roh Kudus yang menolong. Pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, jadilah penjala manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau jadikan kami sebagai penjala manusia. Tuhan, kami rindu banyak orang datang kepadamu melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami.
Jadikan kami garam dan terang di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul